Evaluasi keuangan pribadi. Evaluasi keuangan pribadi adalah proses untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kondisi keuangan seseorang untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Evaluasi ini bertujuan untuk memahami bagaimana seorang mengelola pendapatan, pengeluaran, tabungan, investasi, dan utang. Dengan mengevaluasi keadaan keuangan pribadi, individu dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana mengenai cara merencanakan masa depan keuangan mereka. Tujuan evaluasi keuangan pribadi. Satu, memahami kondisi keuangan saat ini. Evaluasi keuangan pribadi memberikan gambaran jelas mengenai pendapatan, pengeluaran aset, dan kewajiban yang dimiliki saat ini. Ini membantu untuk mengetahui status keuangan yang sesungguhnya. 2. Meningkatkan pengelolaan keuangan. Dengan evaluasi yang baik, individu dapat mengidentifikasi kebocoran dalam pengeluaran, kebiasaan boros, atau cara yang lebih efektif dalam mengelola uang. 3. Menetapkan tujuan keuangan yang realistis. Evaluasi keuangan memungkinkan seseorang untuk menetapkan tujuan keuangan yang realistis, baik untuk jangka pendek, seperti membeli barang atau liburan, maupun jangka panjang, pensiun, atau pendidikan anak. 4. Membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan mengetahui kondisi keuangan secara rinci, individu bisa membuat keputusan yang lebih baik mengenai investasi, utang, atau pembelian besar. 5. Meningkatkan kesejahteraan finansial. Evaluasi keuangan juga membantu dalam meningkatkan keamanan finansial dengan merencanakan pengeluaran, mengurangi utang, dan mempersiapkan dana darurat serta investasi. Langkah-langkah dalam evaluasi keuangan pribadi. 1. Menilai pendapatan. Identifikasi semua sumber pendapatan yang dimiliki, baik itu gaji, pendapatan sampingan, investasi, atau lainnya. Pastikan semua pendapatan dicatat dengan akurat agar dapat dianalisis. 2. Mencatat pengeluaran. Catat semua pengeluaran bulanan, baik yang bersifat tetap, misalnya sewa, cicilan, tagihan, maupun variabel, seperti belanja makanan, hiburan, dan lain-lain. Pengeluaran yang terkontrol akan membantu dalam mengidentifikasi area yang bisa dipangkas. 3. Menghitung aset. Evaluasi semua aset yang dimiliki, seperti tabungan, investasi, saham, obligasi, reksadana, properti, kendaraan, dan aset lainnya. Mengetahui jumlah aset akan membantu dalam mengukur kekayaan bersih Anda. 4. Mengidentifikasi kewajiban utang. Tinjau semua kewajiban utang, baik itu kartu kredit, pinjaman pribadi, hipotek, atau pinjaman lainnya. Pahami total utang, suku bunga, dan jangka waktu pelunasan. 5. Menghitung kekayaan bersih. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban. Ini memberikan gambaran jelas mengenai posisi keuangan Anda. Jika aset lebih besar daripada kewajiban, Anda memiliki kekayaan bersih positif. Sebalik kewajiban lebih besar, maka Anda perlu merencanakan perbaikan. 6. Menilai likuiditas dan dana darurat. Dana darurat adalah uang yang disisihkan untuk kebutuhan mendesak atau tidak terduga. Pastikan Anda memiliki dana darurat yang mencukupi, umumnya 3-6 bulan biaya hidup. Evaluasi likuiditas ini sangat penting untuk menghindari masalah keuangan yang mendesak. 7. Menilai tujuan keuangan. Tentukan dan evaluasi tujuan keuangan jangka pendek, menengah, dan panjang. Ini bisa mencakup membeli rumah, membayar utang, membangun tabungan pensiun, atau mempersiapkan dana pendidikan anak. Evaluasi apakah tujuan ini realistis dengan kondisi keuangan saat ini. Leban. Menilai pola pengeluaran dan kebiasaan finansial. Tinjau kebiasaan keuangan Anda. Seperti apakah Anda cenderung boros? Apakah Anda membeli barang-barang impulsif? Atau apakah ada kebiasaan lain yang memengaruhi kesehatan finansial Anda? Mengevaluasi investasi, tinjau portofolio investasi Anda, dan pastikan diversifikasinya sesuai dengan tujuan keuangan Anda. Evaluasi risiko dan potensi imbal hasil dari berbagai investasi untuk memastikan bahwa investasi tersebut mendukung pencapaian tujuan keuangan. 10. Merencanakan dan menyusun anggaran. Membuat anggaran bulanan atau tahunan adalah cara efektif untuk mengelola pengeluaran dan memastikan bahwa pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Tentukan alokasi untuk kebutuhan, tabungan, investasi, dan hiburan. Alat dan teknik dalam evaluasi keuangan pribadi.
1. Laporan keuangan pribadi. Membuat laporan keuangan pribadi yang mencakup pendapatan, pengeluaran, aset, kewajiban, dan kekayaan bersih. Ini bisa dilakukan melalui spreadsheet atau aplikasi keuangan seperti Mint, YNAB, You Need a Budget, atau Pocket Card. 2. Anggaran. Menggunakan metode anggaran seperti 50-30-20 rule yang mengalokasikan 50% dari pendapatan untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan dan utang. Atau menggunakan metode zero-based budgeting, di mana setiap dolar pendapatan dialokasikan dengan rinci. 3. Aplikasi keuangan. Aplikasi seperti Mint, Personal Capital, atau Every Dollar dapat membantu memantau dan merencanakan keuangan pribadi dengan lebih mudah. Mereka dapat memberikan laporan otomatis tentang pengeluaran, utang, dan tabungan. 4. Analisis SWOT. Gunakan analisis SWOT, strengths, weaknesses, threats, untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam kondisi keuangan pribadi Anda. Hal ini akan membantu merencanakan langkah-langkah perbaikan. 5. Kalkulator keuangan. Gunakan kalkulator keuangan online untuk membantu menghitung kekayaan bersih, utang, estimasi tabungan pensiun, atau amortisasi pinjaman untuk merencanakan keuangan jangka panjang. Manfaat evaluasi keuangan pribadi. 1. Mengidentifikasi pemborosan. Evaluasi keuangan membantu Anda mengetahui area yang dapat mempengaruhi pengeluaran dan dapat memperkenalkan cara untuk mengurangi biaya yang tidak perlu. 2. Peningkatan kesejahteraan finansial. Melalui evaluasi, Anda dapat mengidentifikasi cara untuk mengatur anggaran dengan lebih baik, mengurangi utang, meningkatkan tabungan, dan memaksimalkan investasi untuk mencapai kestabilan finansial. 3. Meningkatkan kemampuan pengelolaan utang. Evaluasi keuangan memungkinkan Anda untuk merencanakan pelunasan utang dengan lebih efektif, sehingga mengurangi stres dan memungkinkan Anda memiliki lebih banyak kontrol atas keuangan. 4. Perencanaan pensiun yang lebih baik. Dengan mengevaluasi keuangan pribadi, Anda dapat mulai merencanakan dana pensiun lebih awal dan membuat keputusan investasi yang lebih tepat untuk pensiun yang lebih nyaman. 5. Pengambilan keputusan yang lebih bijaksana. Memahami kondisi keuangan memungkinkan Anda untuk membuat keputusan besar, seperti membeli rumah, berinvestasi, atau merencanakan pendidikan anak dengan lebih bijaksana. Tantangan dalam evaluasi keuangan pribadi. Keterbatasan waktu dan pengetahuan. Tidak semua orang memiliki waktu atau pengetahuan untuk melakukan evaluasi keuangan yang komprehensif yang bisa menghalangi pengelolaan keuangan yang efektif. 2. Kebiasaan keuangan yang buruk. Jika seseorang telah terbiasa dengan pola pengeluaran yang tidak sehat atau kebiasaan finansial yang buruk, melakukan perubahan bisa sangat menantang. 3. Faktor eksternal krisis keuangan. Faktor eksternal seperti resesi ekonomi, pandemi, atau keadaan tak terduga lainnya dapat memengaruhi keadaan keuangan pribadi, meskipun telah ada perencanaan. Keterbatasan akses ke alat atau sumber daya. Beberapa orang mungkin tidak memiliki akses mudah ke alat keuangan atau penasihat keuangan untuk membantu mereka dalam evaluasi dan perencanaan keuangan. Kesimpulan, evaluasi keuangan pribadi adalah langkah penting dalam merencanakan masa depan yang aman secara finansial. Proses ini membantu individu untuk mengetahui dengan jelas posisi keuangan mereka, membuat keputusan yang lebih cerdas mengenai pengelolaan uang, dan mencapai tujuan keuangan mereka lebih efektif. Dengan menggunakan alat yang tepat dan menetapkan tujuan yang realistis, seseorang dapat memperbaiki pola pengeluaran, mengurangi utang, dan mengembangkan tabungan serta investasi yang sehat. Demikian, semoga bermanfaat.